Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar pokoknya ya. Nah seperti nama program kita Hidup Sehat ya, pasti kami akan hadir memberikan informasi-informasi dan juga edukasi-edukasi seputar kesehatan. Nah, pada hari ini ya, kita sudah ditemani narasumber kita yang tentunya sangat-sangat berkompeten sekali dalam bidangnya. Ada Dr. Rizky Hanika Syafar, spesialis jantung. Selamat sore, dokter. Sore, Mas Jeffrey. Sore lah ya, udah ya, jam 2 lewat ya. Ini ya. Udah siang menjelang sore ini, udah hampir sore ini. Nah, bersama Dr. Rizky, ya izin saya panggil Dr. Rizky sore ini pemirsa. Ini seorang spesialis jantung loh ya, yang sudah hadir menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan. Kita mau ngomongin apa? Ini ada temanya menarik banget ya. Kita pengen kenal tentang hipertensi dan komplikasinya terhadap jantung. Wow ya, ternyata ada kaitan nih ya antara hipertensi dengan jantung. Nah ini nanti akan kita bahas dalam 1 jam ke depan ini ya pemirsa. Tentunya kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami di sini. Yang kalau pemirsa di rumah malu-malu banget buat datang ke rumah sakit, buat konsul langsung ya, buat ketemu dokter nih kayaknya bukan anti sih, cuman agak malu mungkin dok ya. Takut juga. Takut. Mau ngomong takut gak enak, lebih baik dokternya langsung yang mau takut gitu ya. Nah, jadi nggak perlu datang ke rumah sakit, langsung aja on call di studio TVRI Jambi di nomor telepon yang biasa 0741603855. Langsung aja telepon bersama Dr. Rizky. Insya Allah nanti akan kita berikan edukasi-edukasi apa aja nih keluhan-keluhan, baik itu dari pemirsa sendiri, keluarga, saudara, kerabat, tetangga jauh juga nggak apa-apa deh, tanyain apa aja penyakitnya ya. Dengan tema kita mengenal lebih dalam tentang hipertensi dan komplikasinya terhadap jantung. Baik Dokter Rizky, kita mau kenalan dulu deh kayaknya. Boleh. Sama yang namanya hipertensi ini. Terkadang kita di masyarakat ya, di keluarga kita, masyarakat di luar sana tuh kadang taunya hipertensi ini dari ya vaskes pertama lah ya. Dari puskesmas, oh ibu hipertensi, minum obat ini gitu. Cuman kita kadang belum teredukasi nih, mungkin sudah ada yang tahu tapi lupa nih dok. Boleh dikenalin dulu dong nih penyakit nih apa sih hipertensi gitu. Iya, karena kalau nggak kenal nggak sayang. Nggak kenal nggak sayang. Kalau nggak sayang nggak tahu cara nggak ngatasinya. tahu. Kalau orang mau perang, mau berantem nih ya, harus kenal ngerti dulu. Musuhnya siapa nih? Iya. Silakan dokter. Oke. Hipertensi itu sebenarnya udah cukup lumrah ya dalam masyarakat, biasanya disebut tekanan darah tinggi bahasa awamnya. Kalau kita bicara ke medisnya itu biasanya kita ukur dulu tekanan darahnya, di sana baru kita katakan apakah seseorang hipertensi atau bukan. Hipertensi itu kalau pada saat pengukuran tekanan darah itu tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140 per 90. Itu kategori tinggi? Nah, itu kategori tinggi. Jadi ada yang 140 itu kita nyebutnya sistol, yang 90 kita nyebutnya diastol. Jadi mau salah satu yang di atasnya 140 atau yang di bawahnya 90 itu udah jatuh ke hipertensi. Gitu. Secara umum pengertiannya begitu, walaupun nanti kita akan beda lagi tuh, adakah pengukurannya di rumah, pengukurannya di rumah sakit, atau pakai alat yang di bawah portable ya, dibawa ke rumah, itu juga beda-beda pengertiannya. Tapi kalau ngomongin normalnya tekanan darah manusia, ini gimana dok? Ada secara umum kah atau ada klasifikasinya? Misalnya nih kalau remaja tekanan darahnya normalnya sekian, nanti masuki usia dewasa sekian dan usia lanjutnya sekian. Itu ada nggak sih dok standar-standarnya? Kalau ngomongin tekanan darah nih secara normalnya berapa? Oke, sebenarnya ada standar ya, Mas Jeffrey ya. Tapi di sini kita ngebahas untuk populasi dewasa dulu. Itu kalau seandainya di bawah 120 atau 90 sampai 120 sistolnya itu masih normal ya. Oke, 90 sampai 120 itu masih normal ya. Ini kalau kita berbicara yang sistolnya dulu aja ya. Kemudian kalau seandainya 120 sampai 139 yang sistol itu sudah mulai elevated, udah mulai naik sebenarnya. Tapi belum kategori hipertensi. Tapi udah was-was nih, mau hipertensi.
Nah, kalau sudah menyentuh sistolnya menyentuh 140 berarti itu dikatakan hipertensi. Walaupun nanti kita lihat juga diastolnya yang di bawahnya itu juga yang batas hipertensinya adalah 90. Yang mulai tinggi adalah 80 sampai 90. Yang normal adalah di bawah 80. Walaupun nanti itu tergantung lagi kondisi medisnya. Pernya ya. Pernya. Iya, kalau bahasa awamnya gitu tuh, Dok. Pernya yang di bawah. Pernya yang di bawah ya. Oke, tadi normalnya 80-an sampai 90 itu normal. Yang pernya 80 sampai 90 mulai naik. Oh, mulai naik. Iya, jadi di bawah 80. Oh, di bawah 80 itu normal. Kadang suka diabaikan. Iya. Nah, tadi kan dokter bilang itu dewasa ya. Ini kategori dewasa. Tapi kalau di usia lanjut ya, dewasa boleh kita bilang 40 ke atas, itu sudah usia lanjut gak, Dok, atau gimana? Untuk dewasa kategori kita tetap di atas 18 tahun. Oke. Ya. Jadi kalau sudah usia lanjut, berubah nggak nih, Dok, standarnya gitu? Sama Sama. sebenarnya, walaupun lebih tepatnya kategori target tekanan darahnya mungkin sedikit berbeda antara usia di atas 75 tahun dengan di bawah 75 tahun. Tapi yang pengertian hipertensi itu nggak melihat umur sebenarnya. Nggak melihat umur. Secara generalnya, kalau untuk tekanan darah tinggi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit atau office blood pressure measurement, itu kita mengkategorikan hipertensi kalau tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 atau diastolik lebih dari sama dengan 90. Ini nanti akan berbeda ya kalau seandainya pasien mengukur tekanan darah sendiri di rumah. Itu beda lagi kategorinya nih. Kalau kita ngukur sendiri di rumah, itu dikatakan hipertensi kalau tekanan darah di rumahnya lebih dari sama dengan 135 per lebih dari sama dengan 85 di tekanan darah di rumah. Oh, pantes kalau ngecek di rumah biasanya 120 per 60 kadang. Nah, itu masih itu gimana? Itu normal. 120 per 80 Kenapa nih, Dok? Ada perbedaan seperti ini? Ini salah satu jadi edukasi juga nih. Terkadang si pasien, ya kita tahu ya alat-alat kesehatan kan sekarang sudah bisa kita beli ya di luar sana, alkes yang digital, tensi yang digital. Nih si pasien ketika datang ke vaskes pertama atau rumah sakit, komplain. Kok tekanan saya jadi tinggi, di rumah normal-normal aja. Nah, ini yang menyebabkan si pasien males, Dok, rumah sakit. Oh, nanti panik, takut, jadi tensinya tinggi. Padahal saya nggak punya tensi tinggi. Bener nggak, Dok? Pernah dengar kayak gini nggak? Sering banget itu kita ketemu kalau jadwal poli itu 1, 2, 3 pasien pasti ngomongin itu pasti terus. Komplain kan, kok jadi naik? Padahal di rumah tadi sebelum berangkat udah ngecek normal-normal saja. Nah ini dong kita pengen diedukasi nih sama Dokter Rizky. Jadi gimana? sebenarnya memang ada lagi ya jenisnya hipertensi itu ada macam jenisnya. Nah salah satunya ada white coat hypertension. White coat hypertension itu hipertensi yang memang ditemukan pada orang-orang yang pergi ke fasilitas kesehatan gitu. Memang ada, Dok? Memang ada. Memang ada ya. Jadi makanya pengukuran untuk menyatakan seseorang hipertensi, kita nggak bisa langsung periksa satu kali pengukuran, oh ini hipertensi. Jadi idealnya kita ada 2 kali pertemuan lah, misalnya minggu ini terus minggu depan gitu ya. Dan sekali pemeriksa itu idealnya 3 kali pemeriksaan dengan jarak 1-2 menit. Nah nanti kita rata-ratakan untuk pemeriksaan tekanan darah yang 2 yang terakhir. Nah jadi untuk mendiagnosa seseorang hipertensi itu sebenarnya tidak semudah itu. Iya, tidak sesimpel itu ya, Dok, ya. Sekali tensi, oh Bapak ini hipertensi, nggak bisa gitu ya. Dan idealnya pasiennya istirahat dulu tuh, duduk 5 menit, jangan sampai datang naik tangga di lobi terus langsung diukur tensi ya, tinggi tensi. Pasti tinggi ya, Dok ya. Oke, seperti itu. Nah, perbedaannya itu apakah dari alatnya itu tadi, Dok? Atau gimana nih? Ada yang salah meletakkan alatnya di tangan kiri atau kanan? Gimana nih, Dok? Sebenarnya bukan salah meletakkan alat ya, tapi mungkin lebih nervous kali ya ke rumah sakit kali ya. Itu jadi, aja ya, Dok ya. Mungkin salah satunya. Jadi tentu makanya biasanya kita cross check dengan pemeriksaan yang di rumah juga atau home blood pressure measurement. Kalau nggak bisa nanti kita menggunakan alat khusus yang tensi dipasang 24 jam, nanti dibawa pulang kita lihat rata-ratanya. Gitu. Seperti itu. Kalau rata-ratanya lebih dari sistoliknya lebih dari sama dengan 135, kalau dengan alat yang
ABPM ya kita nyebutnya itu udah disebut dengan hipertensi. Gitu. Betul. Berarti ada tahapan-tahapannya buat menentukan seseorang itu hipertensi atau tidak. Nah, kalau dari jenis-jenis hipertensi ini macam-macam juga atau gimana, dokter? Iya, ada juga. Jadi tergantung nanti tingkatannya itu yang tadi yang 120 sampai 140. Saya makanya yang sistoliknya aja ya biar mudah. Biar mudah diingat sama pemirsa ya. Pemirsa ya, walaupun diastolik sebenarnya juga ada ya kategorinya. 120 sampai 139 itu mulai elevated, tapi belum hipertensi. Ya. Mulai meningkat. Tapi udah warning nih. Udah warning sebenarnya. Itu dengan ini standar kita pakai yang pengukuran di rumah sakit dulu ya. Kemudian nanti kalau 140 sampai 159 sistolnya itu udah hipertensi stage 1. Kemudian 160 sampai 179 itu adalah hipertensi stage 2. Di atas dari sama dengan 180 itu adalah hipertensi stage 3. Gitu. Jadi itu derajatnya ada tingkatan-tingkatan atau juga klasifikasinya. Baik dokter, sebelum kita jauh lagi mau ngebahas hipertensi ini, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung pemirsa di program Hidup Sehat. Kita bersama Dr. Rizky, spesialis jantung. Oke, baru masuk segmen kedua, sudah ada yang menelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Iya, Pak Yudi, apa kabar? Yang ganteng. Apa kabar Pak Yudi? Ya, cukup ganteng ya, bukan ganteng. Ganteng yang banget juga nggak apa-apa Pak Yudi. Sehat Pak Yudi? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngomongin, iya kita ngomongin hipertensi. Nanti Agustus tanggal 5, 65. 65 tahun dokter, usia Pak Yudi. Agustus nanti tanggal Agustus 5. Nanti 65 tahun. Gimana nih? Usia 65 tahun ngomongin hipertensi. Ada apa nih dengan Pak Yudi? Silakan. Makanya penyakit jantung harus kuat-kuat ngomong. Sering ngomong kuat di TVRI. Iya. Saya teruji. Alhamdulillah. Baik, saya sapa dulu. Secara adat istiadat, host kita. Iya, silakan Pak Yudi. Saya hormati kalau tidak salah Ibu Dokter Rizky ya. Iya, benar. Betul ya? Iya Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Ya, itu spesialis jantung. Penyakit jantung gitu ya. Baik. Jadi memang seperti apa yang kita dapatkan informasi, kematian akibat jantung ini ya tentu cukup tinggi dan membunuh manusia. Ya. Pertanyaannya, tentu di Jambi lah. Setinggi apa sih Ibu Dokter datanya supaya agar publik bisa perlu tahu lah. Dia bilang tinggi, rendah, bilang rendah, tinggi. Itu perlu. Kalau Ibu mungkin tidak bisa jawab, nanti di segmen berikut ketemu. Itu perlu data, biar publik tahu. Yang berikut ya info yang saya dapat. Sakit jantung itu identik dengan meninggal relatif cukup cepat. Ya. Sekali. Gak nyusahin orang. Kan itu banyak teman saya gak nyusahin orang. Lalu meninggal kubur. Nah, contoh banyak teman saya, kawan-kawan orang-orang kan, lah ada muda, lah ada tua, itu bingungnya saya. Jadi pertanyaan saya, nah, apa sebenarnya hubungannya henti jantung itu sendiri dengan sakit jantung? Anda kan katanya, wah itu henti jantung, wah itu sakit jantung, ya ngerti saya itu Bu. Iya. Bos kita juga udah ngerti juga. Iya, Pak Yudi. Ada henti jantung, itu lebih cepat lagi meninggalnya. Jadi istilah-istilah itu yang perlu dijelaskan mungkin secara ilmu kedokterannya sehingga masyarakat publik khususnya di Jambi ini tidak gagal paham dengan hal tersebut. Saya penting sekali itu, saya rasa penting sekali. Iya, Pak Yudi. Mudah-mudahan Ibu Dokter dengan ilmunya bisa memberikan edukasi kita pada siang hari ini
sehingga masyarakat di Jambi khususnya tidak gagal paham. Siap Pak Yudi. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama Pak Yudi. Terima kasih. Live, Siap. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Penelpon setia TVRI Jambi, usia 65 tahun. Cocok banget bahasan ini bersama Pak Yudi. Hipertensi dokter ya. Kalau ngomongin angka nih di kota Jambi nih, udah banyak, sedikit atau sedang nih hipertensi. Kita tahu ya. Iya, kita memang belum ngebahas dari penyebab-penyebab dari hipertensi ini, tapi boleh dulu dong dikasih tahu nih, apa nih penyebabnya dulu. Setelah itu baru mungkin bisa datanya tuh banyak atau tidak gitu. Nah, terus juga ada beberapa istilah henti jantung, gagal jantung juga kadang sering. Ya banyak lah itu untuk bahasa-bahasanya. Gimana nih dok? Bisa ditanggapi langsung. Jadi terima kasih dulu ya untuk Pak Yudi, salam untuk Pak Yudi. Memang tujuan kita melakukan bincang-bincang seperti ini adalah supaya masyarakat nggak gagal paham ya terkait hipertensi itu sendiri. Sebelum saya jawab seberapa berat kasusnya di Indonesia ataupun di Jambi, memang tadi kita bahas ya, untuk penyebabnya dia multifaktorial ya. Jadi penyebabnya itu bisa karena faktor genetik, faktor lingkungan, gaya hidup, hormonal, dan kelainan pada beberapa organ tubuh. Nah sekarang tadi ditanya tuh, sebenarnya seberapa berat kasusnya, kasus hipertensi itu sendiri. Sebenarnya data yang kita punya itu sebenarnya data dari Riskesdas yang 2023 kalau saya nggak salah. Itu sekitar 30% dari populasi dewasa Indonesia itu mengalami hipertensi. Kalau kita tarik data 2025, penduduk kita udah sekitar 285 juta, kurang lebih. Nah, untuk dewasanya kita ada sekitar 66% itu dewasa. Jadi sekitar 180 juta itu dewasa. Nah, 30%-nya mengalami hipertensi. Jadi kalau untuk seluruh Indonesia itu sekitar 55 juta. Sayang sekali untuk data yang di Jambi saya belum punya data ya kalau untuk yang di lokal kita, tapi secara general di Indonesia sendiri itu 30% penduduk dewasanya itu mengalami hipertensi. Nah, kalau ditanya lalu hubungannya dengan penyakit atau meninggal mendadak gimana nih? Tentang gitu. Jantungnya ini dok. Nah inilah sebenarnya salah satu yang perlu kita bahas, bahwa hipertensi itu adalah pembunuh diam-diam atau silent killer. Silent killer. Jadi dia orang yang hipertensi itu nggak akan ada gejala sampai ada komplikasi. Jadi yang bikin pasien meninggal bukan hipertensinya tapi komplikasinya. Dampak dari hipertensinya itu. Oke. Jadi bisa aja nih orang tensi 180 pas dicek dia nggak ada keluhan. Karena komplikasi akutnya nggak ada. Tapi begitu muncul komplikasi akutnya, nah itulah yang beresiko untuk meninggal mendadak. Komplikasi akutnya yang paling sering untuk meninggal mendadak salah satunya adalah serangan jantung. Serangan jantung. Nah, gitu. Mungkin ini bisa menjawab kurang lebih ya. Iya. Tapi kalau dari istilah tadi yang mungkin Pak Yudi bingung tadi, dokter, itu ada henti jantung, gagal jantung. Nah, itu seperti apa? Ini ada perbedaankah atau sama saja? Jantungnya berhentilah pokoknya gitu. Bahasa simpelnya. Jadi dari hipertensi itu kita masuk ke pembahasan utama kita, sebenarnya komplikasinya ke jantung. Sebelum kita masuk komplikasi ke jantung, komplikasi dari hipertensi itu sebenarnya banyak. Tidak hanya ke jantung ya. Bisa ke otak, bisa stroke pasiennya, bisa ke mata, bisa gangguan penglihatan, bisa ke ginjal, gagal ginjal. Nah, yang khusus sekarang kita bahas adalah yang ke jantung. Yang jantungnya. Untuk efek hipertensi ke jantung itu secara garis besar ada dua. Dia menyebabkan gangguan pompa jantung atau gagal jantung. Yang kedua dia beresiko meningkatkan serangan jantung. Nah, yang meninggal itu serangan jantung biasanya meninggal mendadak ya. Dalam artian misalnya tiba-tiba pas serangan langsung meninggal itu serangan jantung. Kalau gagal jantung itu gejalanya lebih kondisi yang lama itu bisa menyebabkan meninggal juga. Bertahap tapi ya. Kalau yang serangan jantung itu langsung gitu ya, kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, dua inilah yang komplikasi di jantungnya. Gitu. Nah itu ya Pak Yudi ya, berarti jadi ya komplikasinya tuh ke jantung. Nah komplikasinya,
Jadi awalnya pada kondisi yang masih belum jelek ya, belum menyebabkan gangguan pada pompa jantung atau gagal jantung ataupun serangan jantung, hipertensi itu akan menyebabkan kerja jantung lebih berat. Contoh, jantung itu kan fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kasarnya darah dari seluruh tubuh yang membawa karbon dioksida yang banyak atau darah kotor bahasanya ya akan pergi ke jantung. Biasanya jantung itu kita ngebedainnya ada 4 ruang, ada ruang di sebelah kanan, ada 2 ruang sebelah kiri. Nah, darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke jantung yang sebelah kanan dulu. Dari jantung sebelah kanan nanti darah akan dipompakan ke paru-paru supaya darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotor tadi ditukar dengan oksigen yang lebih tinggi. Sehingga nanti darah dari paru-paru akan dibawa ke jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri nanti akan memompakan darah ke seluruh tubuh sehingga semua sel atau seluruh organ kita dapat oksigen yang cukup. Nah, itu adalah fungsi jantung. Kalau seandainya terjadi hipertensi, berarti di aliran pembuluh darahnya itu tekanannya tinggi. Sehingga apa? Tadi kan jantung kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh melewati aliran pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tekanannya tinggi, kerja jantung lebih kuat. Iya dong, lebih terporsir ya. Iya, sama kayak kita olahraga. Kalau kita olahraganya rutin kebentuk otot. Di jantung juga gitu. Kalau kerjanya berat, ototnya menebal. Nah, itu kondisi awalnya seperti itu, menebal dulu. Nah, biasanya pas menebal itu biasanya pasien paling sering datang karena ronsen misalnya. Kok ronsen saya jantungnya katanya tebal, Dok? Tapi gejala tuh biasanya belum ada. Atau lagi medical check up, pasiennya direkam jantungnya lewat EKG, Dok katanya jantung saya mulai menebal, kenapa gitu. Nah, itu adalah tahap awal sebelum adanya gejala. Gitu ternyata ya. Jadi nanti dari penebalan tadi, fungsi jantung kan tadinya mompa, terima darah dari seluruh tubuh, kemudian ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung lagi, dari jantung ke seluruh tubuh lagi. Nah, nanti kalau tebal, ruang jantungnya jadi lebih kecil. Sehingga apa? Darah yang mau masuk ke jantung sedikit lebih kecil. Sehingga apa? Nggak optimal darah yang dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, itulah mulai terjadi gangguan pompa jantung atau gagal jantung. Di tahap awal adalah gangguan ketika jantungnya relaksasi. Jadi pompa itu kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Jadi waktu mengembang terganggu karena ototnya tebal banget. Berarti dengan kata lain ya, serangan jantung itu kan masyarakat di luar sana taunya instan, Dok ya. Tiba-tiba meninggal secara mengejutkan. Ini dampak dari hipertensi. Tapi kalau dengar penjelasan Dr. Rizky, ini semuanya ada tahapannya. Nggak semudah itu orang baru divonis hipertensi tiba-tiba langsung gagal jantung. Nggak semudah itu. Artinya maksudnya gini, dokter. Semuanya itu ada perubahan-perubahan ya, mulai dari penebalan otot jantung. Terkadang kita aja yang kurang aware dengan penyakit. Bener gak sih, Dok? Kita aja yang kurang peduli dengan kesehatan tubuh kita sendiri seperti itu kan. Artinya ya takutlah ketemu dokter. Gitu. Jadi mungkin saya luruskan sedikit, itu adalah tahap untuk yang gagal jantung. Yang gagal jantung. Ya. Jadi ketika tadi sudah mulai terganggu yang waktu pengembangan, lama-lama waktu mompanya udah nggak kuat lagi. Itu yang gagal jantungnya. Tapi yang henti jantung karena serangan jantungnya beda lagi mekanismenya. Banyak mungkin nanti kita ceritakan lagi nanti yang lebih detail. Baik. Mudah-mudahan ini panjang dari penjelasan Dr. Rizky ini menjawab juga ya pertanyaan Bapak Yudi tadi ya. Tapi sebelum kita break lagi nih, Dr. Rizky, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Masih bersama Dr. Rizky, spesialis jantung. Kita sudah mengenal hipertensi itu apa, dan ternyata dampak dari hipertensi itu komplikasinya bisa lari ke jantung, dokter ya. Meskipun komplikasinya bisa ke stroke, bisa ke mata, bisa ke otak, pembuluh darah, segala macam. Ternyata hari ini kita ngebahas masalah jantungnya dulu ya.
Ini komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Ternyata orang hipertensi bisa lari ke jantung ya. Tapi awam di masyarakat di luar sana, mereka nggak sadar kalau mereka hipertensi, Dok. Mereka nggak merasakan sesuatu dari hipertensi itu. Tetapi ketika dokter tadi menjelaskan masalah gagal jantungnya, baru tahu ternyata meninggalnya ya itu bukan semerta-merta karena jantungnya saja gagal. Tapi sebelum jantung ini gagal, ada hipertensi dulu. Yang bertahun-tahun ya, Dok ya. Biasa. Yang kita anggap biasa, yang hipertensi masih makan santan mungkin ya, Dok ya. Masih makan jeroan ya, Dok. Masih asik lah ya pokoknya, masih minum kopi. Masih apa tuh? Masih ngerokok. Itu alkohol kan. Juga. Alkohol juga, Dok ya. Nah, ini salah satu yang tidak kita sadari. Nah, tadi sudah cerita sebelum break iklan, tadi sudah cerita masalah seseorang ini bisa terjadi gagal jantung ya, Dok ya. Nah, kalau serangan jantung, ternyata ini dua hal yang berbeda, Dok ya. Nah, boleh cerita sedikit masalah serangan jantung ini. Tapi pada intinya adalah masalah jantung ini memang berbahaya, Dok. Jangan main-main sama jantung. Berbahaya, ya. makanya karena udah tahu nih hipertensi ngaruh ke jantung, jadi ngeri-ngeri juga. Harus ini ya, harus aware lagi ya. Harus aware lagi, ya. Nah, gimana jadi tadi Dok? kan kita udah bahas komplikasinya secara garis besar ada dua. Satu, hipertensinya menyebabkan gagal jantung. Yang kedua, hipertensinya beresiko untuk serangan jantung. Oke. Sekarang kita bahas yang kedua. Kenapa seseorang bisa serangan jantung? Karena hipertensinya. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dia menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kurang lebih kayak pipa ya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh dari jantung tadi. Nah, di pipa atau pembuluh darah bagian dalam itu ada namanya endotel atau selapis sel di dalam pembuluh darah. Kalau tekanan darahnya tinggi, itu menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah. Sehingga apa? Kalau rusak lapisan dalam pembuluh darahnya, nanti akan terjadi peradangan di situ. Sehingga apa? Sehingga kolesterol tuh bisa numpuk di sana. Terjadi akumulasi kolesterol di sana. Kalau numpuk gimana? Sama nih kayak pipa, kalau banyak lumutnya, banyak karatannya, jadi menebal dindingnya. Akhirnya darahnya menumpuk di situ, bisa darahnya lewatnya susah. Dan pecah nanti. Kalau seandainya sudah susah, ini misalnya pasiennya kita menyebutnya sudah terjadi atherosclerotic disease ya, penyakit atherosclerosis. Kalau dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah koroner, itu suatu pembuluh darah yang fungsinya mengasih nutrisi untuk jantung supaya bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau sumbatannya atau penebalan pembuluh darah koroner itu menyebabkan aliran darah di koronernya suka terganggu, sehingga pasien kadang kondisi awal masih sakit-sakit, nggak nyaman dikit aja. Tapi kalau seandainya nanti kerja berat, mulai deh serangan jantung. Karena jantungnya kerja berat, sementara aliran darahnya nggak cukup, sehingga ada otot jantungnya mati. Kalau boleh tahu, Dok, ini secara fisik ya, apa yang dirasakan si pasien itu sendiri, Dok, ketika efek dari hipertensi terjadinya serangan jantung nih? Apa nih, Dok, yang dirasa pasien itu sendiri? Jadi tadi kita udah menyebut kalau seandainya terjadi hipertensi, terjadi penebalan pada bagian dalam lapisan pembuluh darah koroner, sehingga aliran darah koronernya nggak cukup. Jadi jantung itu bisa memompa darah kalau oksigennya cukup. Kalau oksigen ke ototnya nggak cukup, ketika dia memompa dia jadi kurang oksigen. Gejalanya adalah nggak nyaman di dada. Nyeri dadanya. Nyeri. Jadi kalau seandainya kerja sedikit, misalnya naik tangga satu lantai itu gampang nggak nyaman di dadanya. Ngos-ngosan kah atau gimana, Dok? Atau ada nyeri? Pada beberapa kasus bisa gampang capek saja. Tapi kalau seandainya pada kasus yang lebih khas itu kayak ditimpa beban. Berat sekali berarti dadanya, Dok ya. Kayak ada beberapa pasien nyebut kayak ditonjok, Dok, kayak ditimpa beban seperti itu. Nah, pada kondisi serangan jantung
itu bertahan lebih dari 20 menit biasanya. Nah, itulah yang beresiko untuk henti jantung. Lama juga dok 20 menit ya? Biasanya 20 menit dalam artian keluhannya itu lebih dari 20 menit. Kalau Okay. keluhannya masih hilang timbul 1 menit muncul, Iya. terus hilang lagi, Iya, terus iya, beraktivitas lagi muncul lagi 2 menit hilang lagi, nah itu masih stabil kita nyebutnya. Oh. Gitu. Tapi kalau seandainya yang serangan jantung itu kan kondisi yang tidak stabil. Iya, iya, iya. Jadi nyerinya itu bertahan lebih dari 20 menit. Nanti pokoknya dari menit pertama sampai 20 tuh nyeri kayak Nggak ketimpa hilang-hilang. berat, gak hilang-hilang pokoknya. Saking sakitnya itu sampai keluar keringat dingin, basah bajunya, sampai mual-mual, muntah-muntah. Kadang sebagian masyarakat nyebutnya angin duduk. Nah, Nah, bener dok. seringnya Bener, itu nyebutnya- tadi saya mau nanya ini itu. Karena di luaran sana ya dok ya, kadang ya itulah program Hidup Sehat di TVRI Jambi menghadirkan memang para ahli-ahlinya. Kan banyak nih ya, kalau ciri-ciri yang dokter sebutkan tadi, itu akrab banget dengan masyarakat di luar sana dengan sebutan angin duduk. Nah belum saya singgung dokter ya, langsung ya singgung. Berarti sudah pengalaman banget menghadapi pasien-pasien di luar sana. Kan banyak lah dok ya, secara tradisional nih masyarakat memberikan pertolongan pertama dokter untuk pasien-pasien atau keluarga-keluarga mereka yang terkena serangan jantung itu sendiri. Kan kita bahasa dokternya adalah serangan jantung, tapi kalau di rumah itu angin duduk gitu dok. Nah sebenarnya pertolongan pertama yang dilakukan oleh keluarga ya dilepas bajunya, bahkan ada yang dikerokin. Bener nggak sih dok? Iya. Bener kan? Sampai udah bekas-bekas. Bekas-bekas di depan baru datang ke belakang. dokter. Nah sebenarnya pertolongan pertama yang diberikan oleh keluarga itu bener apa salah sih dok? Tolong dijelaskan dulu ini. Oke. Iya. Jadi pertolongan pertama kerokan sebenarnya nggak ada manfaat sebenarnya ya. Sama sekali nggak ada Untuk dok. Serangan jantung nggak Sedikit ada aja manfaat. dok, ada nggak manfaatnya? Enggak ada. Nawar lagi. Justru pada akhirnya kenapa pasiennya ke dokter, saya udah kerok beberapa hari dok nggak hilang-hilang gitu. Nah biasanya begitu. Oke. Jadi pasiennya capek sendiri kok nggak Capek sih. hilang-hilang. Nggak jadinya, hilang-hilang. gitu. Baru ke dokter. Baru ke dokter gitu. Pertolongan pertama yang paling tepat adalah Pertolongan pertama paling tepat ketika serangan istirahat. Berhenti dari semua aktivitasnya dulu. oke, calling dong. Santai Jadi, dulu, tarik nafas, Hmm. santai dulu, tenang Iya, dulu dok. habis itu langsung ke rumah sakit. Oh, hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Karena nggak ada pertolongan lain. Oke. Jadi kalau seandainya pasiennya Iya. sudah rutin kontrol ke dokter jantung, itu biasanya kita ada kasih obat jaga-jaga yang ditaruh di bawah lidah untuk mengurangi nyeri dada. Ya. Oke. Tapi kalau seandainya pasien memang nggak pernah Nggak pernah didiagnosa kontrol, penyakit jantung, nggak ada obat-obat apa, Tiba-tiba angin duduk. lagi ngapain, berhenti dari aktivitasnya, langsung dibawa ke rumah sakit. Itulah pertolongan Itu pertama. pertolongan pertama. Mungkin kalau jauh rumah sakitnya puskesmas dulu boleh. Boleh, itu Setidaknya ya. itu ada di puskesmas, obatnya ada. Ini edukasi yang paling berharga sekali pemirsa ya. Iya. Jadi jangan coba-coba kepinter-pinteran sendiri. Lumayan sering sebenarnya kita ketemu di lapangan, Iya. pasien begitu kontrol ke poli itu saya udah rasain dari 3 hari yang lalu dok. Ya benar, Gitu. benar sekali. Jadi kita Dok. telat sebenarnya. Telat. Tapi yang paling tepat adalah tenang dan langsung segera ke dokter seperti itu Dok, ya. Baik. Nah kalau semengerikan itu efek dari hipertensi yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan serangan jantung ini, pasti ada dong dok upaya kita untuk bisa mencegah hipertensi itu sendiri ya. Kita ngomong hipertensi dulu nih ya, karena di awal kita ngomong hipertensi. Bisa ke dong kita menjaga tekanan darah kita tuh agar selalu normal, tenang dianya tekanannya. Sehingga kalau kita tidak kena hipertensi ya, artinya kita juga ya amit-amit bakal jauh dong dari serangan jantung dan juga gagal jantung. Nah Iya. gimana nih dok cara kita, baik itu yang muda ataupun juga yang pemirsa yang menyaksikan ini yang usianya mungkin juga usia lanjut, yang pengen tensinya aman-aman saja nih, apa sih dok yang harus dihindari dan apa yang harus kita lakukan dok? Oke. Silakan. Jadi kalau pemirsa TVR ini setia mengikuti hidup sehat ya, Iya. sebenarnya kita udah pernah ada segmen bicara cerdik. Jadi Cerdik, kalau ngatasin oke. hipertensi juga harus cerdik. Benar dong. Harus Jadi pinter harus dong. cerdik. Cerdik. C-nya itu cek kesehatan Oke. rutin. Harus rutin. Harus rutin. Tuh garis bawahi. Nah, ingat lagi pemerintah udah ngasih ini nih, ngasih hadiah gratis ya pemeriksaan tiap tahun setiap ulang tahun. Iya. Nah itu salah satunya yang harus digunakan sama pemirsa. Jadi kita bisa cek
kesehatan rutin salah satunya adalah dengan mengukur tekanan darah di fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya. Itu yang cerdik yang pertama. Oke, C-nya ya. C-nya. Kita berlanjut ke E-nya. E-nya apa dok? Enyakan asap rokok. Jadi emang berhenti. Enyakan asap rokok. Harus berhenti. Nah ini susah nih bapak-bapak nih. Susah. Kadang minta korting. Iya. Saya udah dari 2 bungkus jadi 1 bungkus dulu dok. Nggak Iya bisa. dong. Memang Gimana? harus stop. Kami ini adalah pemasuk keuangan Bisa. negara dok. Iya, tapi endingnya baru kerasa 10 tahun, 20 tahun berikutnya. Oke. Enyahkan asap rokok. Enyahkan harus. Nggak ada nego dok? Nggak ada nih. Nggak ada nego. Nggak boleh kurang, Nggak memang boleh stop. kurang, nggak boleh lebih. Enyah itu emang harus tanpa. Baik. Oke. Next dok Ini apa? kayaknya Mas Jeffrey dong. Enggak. Saya nggak ngerokok, saya nggak nge-vape, saya nggak ngopi, saya nggak ngeteh. Air putih dok. Oke. Untuk sekarang. Oke. Kita Oke. lanjut. Lanjut dokter. PR-nya rajin aktivitas fisik. Olahraga. Olahraga. Oke. Jadi salah satu yang bikin seseorang beresiko untuk hipertensi itu adalah gaya hidup sedentary ya. Oke. Jadi malas kebanyakan misalnya di kantor jam 8 sampai 4 sore, 8 pagi 4 sore duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Resiko obes. Iya. Kemudian badannya jadi nggak enak-enak. Iya. Makanya memang disarankan untuk olahraga. Olahraga. Nah, ada pun olahraga yang disarankan yang paling mudah untuk teman-teman. Apa tuh dok? Bisa jalan saja cukup. Jalan kaki Jogging saja. tanpa ada biaya. Iya. Cukup 30 menit sampai 60 menit sehari. Selama 3 sampai 7 hari dalam seminggu. Iya. Jadi semakin banyak semakin bagus Semakin ya. bagus ya, Dok. Nah, itu cukup untuk mengkontrol tensi Baik. gitu. Oke. Dan berat badan juga bisa turun tuh. Jadi target kita nantinya kita bisa nyebut body mass index ya, indeks massa tubuhnya di antara 18,5 sampai 23. Baik. Nah, nanti badannya juga cakep kan jadinya. Baik. Next apa lagi dok? Setelah Next, olahraga? kita cerdik D-nya diet seimbang. Diet Nah, seimbang. ini mungkin yang agak dinot untuk pemirsa di rumah ya, terutama yang memiliki hipertensi. Salah satu yang sangat berhubungan dengan hipertensi adalah diet garam atau natrium. Nah, biasanya natrium itu adanya di garam dapur, NaCl, itu kan ada natriumnya. Jadi disarankan konsumsi garam dapur untuk semua makanannya dalam 1 hari itu kurang dari 1 sendok teh. Gitu. Jadi kan kadang kita makannya ada banyak ya. Banyak dok. Apalagi suka yang asin-asin, ikan asin, Iya. telur asin. Kemudian yang ada MSG-nya itu juga ada garamnya, juga ada natriumnya. Nah, Dah makan rebusan aja deh. yang dalam bentuk garam itu diusahakan di bawah 1 sendok 1 teh. sendok Di teh bawah per 5 gram garam harinya. dapur. Karena itu bisa mengkontrol tensinya, bisa turun 5 sampai 10 Oke. poin. Kalau seandainya dalam seminggu aja bisa ngatur itu. Oke. Itu yang D-nya. D, ya. Kita lanjut ke I. istirahat cukup. Istirahat cukup. Nggak boleh begadang. Nggak boleh begadang. Tidur di bawah jam 10. Ya. Nah, jangan habis isya langsung tidur ya. Di bawah jam 10. Jangan cepet banget tidurnya. Oke. Ada lagi dokter tips-tips? Yang K-nya Yang K-nya? kelola stres. Nah, ini yang susah nih ya kayaknya ya. Itu tuntutan dok. Nah, itu. Jadi kalau stres itu kan pengaruhnya ke arah neurohormonal ya. Iya Jadi benar. nanti akan mempengaruhi saraf otonom ya. Jadinya tekanan darahnya susah dikontrol. Berarti harus bahagia terus. harus bahagia. Harus bahagia. Happy life. Ya, seperti kota Jambi sepertinya. Baik, Dokter Rizky, itu tips-tipsnya ya udah sampaikan ke pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi acuan nih, pegangan Dok ya. Dan ternyata di 17 Mei ini ada hari apa nih Dok? Boleh disampaikan? Oh ya, 17 Mei ini adalah hari hipertensi sedunia. Sedunia, Jadi pemirsa. bulan ini adalah bulan pengukuran hipertensi. Bulan pengukuran tekanan darah. Tekanan maksudnya. darah. Jadi semua yang hipertensi harus kita jaring nih di bulan ini. Tuh ya, jadi harus lebih aware lagi terhadap penyakit kita. Tubuh kita harus aware sendiri ya. Terima kasih Dokter sih, Ya, nggak kerasa sama-sama, udah Mas 1 jam Jeffrey. loh
ngomongin Semoga. hipertensi jantung nggak kerasa banget nggak ya. kerasa ya. Karena silent killer tadi itu agak berbahaya. Silent Seperti killer. ngomongin film horor gitu. Iya, Jadi. dia ngebunuhnya Sekali pelan. lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas Jeffrey. apa yang disampaikan Dokter Rizky bermanfaat. Next kita jumpa lagi ngomongin dengan tema-tema yang lain-lain lagi ya. Oke. Demikian pemirsa sajian hidup sehat pada sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.